Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mei Irma Mujianti akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai moderasi beragama. Dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Kata dinamika bermakna kekuatan, pergerakan, dan semangat juang. Dinamika Pancasila berarti kekuatan dari dasar negara Indonesia. Pancasila berasal dari nilai-nilai luhur Indonesia. Pancasila terbentuk atas pengorbanan para pahlawan dahulu. Pancasila terbukti sebagai sumber kekuatan Indonesia. Karena Pancasila telah mempersatukan, menyatukan, dan simbol semangat Indonesia. Pancasila memuat sila 1-5 yang menjadi pedoman Indonesia. Pedoman inilah yang dijabarkan menjadi berbagai hal. Hal ini membuktikan Pancasila merupakan dinamika dasar. Namun masyarakat kita sekarang mulai menyadari akan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini mendorong semakin kokohnya Pancasila sebagai dasar negara dan kepedulian negara dalam hal edukasi mengenai Pancasila sendiri juga mulai gencar dilakukan melalui lembaga-lembaga pendidikan, khususnya tingkat universitas atau perguruan tinggi. Tentunya hal ini diharapkan dapat menghalau sentimen negatif yang akan menggantikan Pancasila sebagai dasar. Selanjutnya, dinamika Pancasila yang selaras dengan Islam. Pancasila di dalamnya terkandung dasar filsafat hubungan negara dan agama. Pancasila mengisyaratkan bahwa kesadaran akan Tuhan milik semua orang dari berbagai agama. Tuhan menurut dinamika Pancasila adalah Tuhan yang Maha Esa, yang tak terbagi karena maknanya sejalan dengan agama Islam, Kristen, Buddha, dan agama-agama lainnya. Pada awal kemerdekaan Indonesia, terjadi perdebatan kepentingan antara banyak ideologi tentang kedudukan agama dan negara. Meskipun mayoritas masyarakat di Indonesia menganut agama Islam, tetapi bukan berarti penetapan Islam sebagai dasar negara menjadi mudah. Perdebatan yang panjang mengenai dasar negara pada akhirnya menghasilkan sebuah kesepakatan pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian disebut dengan sebagai Piagam Jakarta. Pada sila pertama Piagam Jakarta disebutkan bahwa ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Problematika sila pertama. Namun, setelah diproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, masalah baru kembali mencuat. Ada sanggahan keberatan dari kelompok agama minoritas mengenai 7 kata dalam Piagam Jakarta tersebut. 7 kata tersebut yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kelompok minoritas tersebut berasal dari sebagian besar wilayah Indonesia Timur. Daerah tersebut mengancam tidak akan mau bergabung dengan Indonesia jika ketujuh kata dalam Piagam Jakarta itu tetap dimasukkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui perdebatan panjang terkait pro dan kontra tentang penghapusan 7 kata tersebut, akhirnya disepakati penghapusan 7 kata tersebut dalam Piagam Jakarta untuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antara Pancasila dan agama Islam tertuang dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dengan ajaran tauhid yang dalam filsafat Islam. Sila pertama Pancasila merupakan sebab pertama sejalan dengan beberapa ajaran tauhid Islam dalam pengertian bahwa Tuhan itu Esa dalam sifat dan perbuatannya. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa mengandung makna bahwa manusia harus mengabdi dan memiliki kepercayaan pada satu Tuhan, di mana arti kata Tuhan adalah sesuatu yang kita taati perintahnya dan kehendaknya. Dalam hubungan Islam dan Pancasila, keduanya dapat berjalan beriringan dan saling mengokohkan. Keduanya tidak boleh bertentangan dan dipertentangkan. Hubungan negara dengan agama menurut NKRI yang berdasarkan Pancasila adalah sebagai berikut. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Negara Indonesia berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Konsekuensinya, setiap warga memiliki hak asasi untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Seluruh rakyat Indonesia berhak untuk memperoleh hak dan kewajibannya, yaitu hak untuk memeluk agama dan menganut kepercayaan. Artinya, setiap warga negara memiliki kebebasan
untuk memeluk agama manapun dan menganut kepercayaan apapun yang sesuai dengan makna sila pertama Pancasila. Kewajiban setiap warga negara dalam mengamalkan sila ketuhanan yang Maha Esa yaitu beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang terpenting adalah menghargai dan menghormati perbedaan antar umat agama. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip kemanusiaan dengan keadilan dan keadaban adalah menjadi sebuah ajaran agama yang diakui oleh negara Indonesia termasuk Islam. Dalam ajaran Islam, prinsip ini merupakan manifestasi dan pengalaman dari ajaran Tauhid. Muwahhidun wajib memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi dengan sikap yang adil dan berkeadaban. Sikap adil sangat ditekankan oleh agama Islam. Dan sikap adil adalah dekat dengan ketakwaan kepada Allah sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sesekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Demikian juga konsep beradab dengan menegakkan etika dan akhlak yang mulia menjadi misi utama diutusnya Nabi Muhammad SAW dengan sabdanya, sesungguhnya aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Selanjutnya sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Ajaran Islam memerintahkan agar umat Islam menjalin persatuan dan kesatuan antar manusia dengan kepemimpinan dan organisasi yang kokoh dengan tujuan mengajak kepada kebaikan, mendorong perbuatan yang ma'ruf, yakni segala sesuatu yang membawa maslahat bagi umat manusia, dan mencegah kemungkaran, yakni segala yang membawa mudarat bagi manusia sebagai tindak kejahatan. Persatuan dan kesatuan dengan organisasi dan kepemimpinan yang kokoh itu dapat berbentuk negara seperti negara tercinta Indonesia. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip yang ada pada sila keempat ini merupakan serapan dari nilai-nilai Islam yang mengajarkan kepemimpinan yang adil, yang memperhatikan kemaslahatan rakyatnya, dan di dalam menjalankan roda kepemimpinan melalui musyawarah dengan mendengarkan berbagai pandangan untuk didapat pandangan yang terbaik dari kehidupan bersama dengan kemufakatan. Sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia dengan mengedepankan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan sebagaimana ditegaskan dalam sila-sila dalam Pancasila sejalan dengan ajaran agama. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengelola negara dengan prinsip keadilan yang meliputi semua aspek seperti keadilan hukum, ekonomi, dan sebagainya, yang diikuti dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat merupakan amanat setiap agama bagi para pemeluknya. Dalam Islam diajarkan agar pemimpin negara memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, dan apabila menghukum mereka hendaklah dengan hukuman yang adil. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Dalam kaidah fikih Islam dinyatakan ar-ra'iyatu manutum bil masalah, artinya kepemimpinan itu mengikuti kemaslahatan rakyat. Berarti pula bahwa pemegang amanah kepemimpinan suatu negara wajib mengutamakan kesejahteraan rakyat. Sekian itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.